ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat dan salam tak luput pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba canggih yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, di sini Ana tidak akan memperpanjang mukadimah Ana. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang kajian singkat kita pada sesi yang kedua. Sebelum Ana memulai untuk menyampaikan materi baru, Ana ingin menanyakan kepada antum semua tentang materi kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat apa materi minggu kemarin? Tafadhal. Ahsanti. Ya, betul sekali. Tema kita pada minggu kemarin yaitu tentang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah month of training. Bulan melatih diri kita menjadi hambanya yang lebih bertakwa. Pada kajian singkat kita pada sesi kedua ini, kita akan membahas tentang thalabul ilmi. Apakah dari antum semua ada yang tahu apa itu thalabul ilmi? Tafadhal. Ya, ahsanta. Thalabul ilmi itu artinya mencari ilmu. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketahuilah semuanya bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun." Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu? Li'annal ilma muhimmun jiddan lihayati. Karena ilmu sangat penting bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Dengan ilmu kita bisa menjadi seorang pemimpin. Dengan ilmu kita bisa memimpin makhluk hidup lainnya. Dan dengan ilmu kita bisa menjadi hambanya yang lebih baik. Tetapi hadirin sekalian, jikalau kita tidak berilmu, niscaya kita akan menjadi bodoh, tidak tahu apa-apa yang ada di muka bumi ini, dan kita akan sama derajatnya dengan makhluk lainnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan ilmulah manusia bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana jikalau kita ingin memperoleh kebahagiaan di dunia, maka hendaklah kita memperolehnya dengan ilmu. Dan barang siapa hendak memperoleh kebahagiaan di akhirat, tentu saja dengan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadisnya yang berbunyi, "Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan kedua-duanya, maka haruslah berilmu. Dari keterangan hadis tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu kita bisa menjadi hambanya yang terbaik di sisinya. Dan Allah menjanjikan di dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa tingkat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena ilmu pula yang membedakan kita dengan binatang, yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam wahyu pertamanya, ada kata Iqra yang artinya bacalah. Membaca adalah sumber kita memperoleh ilmu pengetahuan. Tanpa membaca, kita tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketahuilah hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sebagai manusia tentunya memiliki akal dan juga inteligensi. Dengan itulah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya. Bayangkan hadirin wal hadirat, jikalau kita tidak memiliki ilmu, niscaya kita akan sama derajat kita dengan makhluk lainnya. Dalam menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, baik itu dibatasi oleh waktu maupun dibatasi oleh tempat. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, beliau mengatakan bahwasanya utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan juga dalam hadis lainnya beliau mengatakan bahwasanya utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Selama nyawa masih di kandung badan, tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Hanya orang-orang yang tidak waraslah yang enggan untuk menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan kepada antum semua pada kajian kita sesi kedua kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi antum semua. Unzur maqala wala tanzur mamqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian materi kita pada pagi hari ini telah selesai, dan selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi kita, yakni sesi tanya jawab kepada antum semua. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita pada pagi hari ini, itu tentang thalabul ilmi, boleh tafadhal kepada antum untuk bertanya. Silakan ditulis di kertas dan nanti diberikan kepada Ana pertanyaannya, dan Ana akan menjawab pertanyaan antum semuanya. Baik, alhamdulillah sudah terkumpul beberapa pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjawab semaksimal mungkin, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam menjawab pertanyaan antum semua. Baik, pertanyaan pertama datang dari Siti Fatimah Zahra. Kak, saya merasa frustasi nih, terkadang saya ingin menyerah saja dalam menuntut ilmu. Apalagi jika itu tentang menuntut ilmu perkuliahan yang sangat membuat saya ingin menyerah. Adakah kiat-kiat dari kakak untuk sukses dalam menuntut ilmu? Masya Allah sekali ya pertanyaan dari saudari Fatimah Zahra kita. Ana akan sedikit menjawab pertanyaan dari saudari Fatimah Zahra tadi terkait apa saja kiat-kiat sukses dalam menuntut ilmu, supaya kita tidak menyerah ataupun frustasi ketika menuntut ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah memberitahu kepada kita bagaimana cara kita untuk sukses dalam memperoleh ilmu. Beliau menyampaikan ada 6 modal penting untuk belajar dalam thalabul ilmi itu, sebagaimana yang tertuang di dalam di dalam nadham atau syair tentang thalabul ilmi. Apakah dari antum pernah mendengarnya? Ana juga belajar waktu itu dengan kiai Ana, yaitu nadham itu berbunyi ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika majmu biha bibayani dukain wa hirsi wa istibar wa bulgotin wa irsyadi ustazin wa tuli zamani. Yang artinya ketika kita ingin memperoleh suatu ilmu itu dengan sukses, kita harus memiliki 6 modal penting. Yang pertama yaitu cerdas. Cerdas artinya seorang penuntut ilmu itu harus memiliki kecerdasan. Jikalau kita hendak menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang
ustaz atau ustazah, tentu kita harus memiliki kecerdasan yang kita peroleh ketika kita hendak menuntut ilmu. Yang kedua yaitu semangat. Semangat di sini antum harus semangat, sebagaimana pertanyaan tadi kan, dia mau prestasi gara-gara tugas perkuliahan yang sangat menumpuk di mahasiswa semester akhir. Sebenarnya jikalau antum sudah capek, nggak apa-apa, istirahat aja sebentar. Nanti jikalau sudah relax, antum boleh lanjutkan lagi perkuliahan antum lanjutkan lagi semua tugas yang disajikan dalam dunia perkuliahan itu. Tidak ada kata menyerah untuk menuntut ilmu. Jikalau antum ngantuk, wudhu, nuntut ilmu lagi, ngantuk lagi, wudhu lagi, sampai benar-benar ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga yaitu sabar. Sabar di sini ketika antum menuntut ilmu tidak ada batas waktunya, sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi. Menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina dengan kesabaran yang ekstra. Siang maupun malam, tidak ada kata tidak menyerah. Selama nyawa masih di kandung badan, kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu. Kiat yang keempat yaitu modal. Modal di sini, jikalau antum ingin menuntut ilmu, tentu antum membutuhkan modal. Seperti antum ingin pergi kajian, tentu antum membutuhkan modal untuk membeli bensin antum. Dan misalkan antum ingin pergi kajian, tentu antum harus memiliki modal untuk membeli kitab, buku, dan lain sebagainya. Dan untuk biaya thalabul ilmi juga dibutuhkan dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya, yang kelima, kiat untuk sukses itu adalah belajar dari guru. Tentu di zaman yang serba canggih sekarang, dimanapun kita bisa belajar, tetapi kita harus pandai memfilter ilmu yang akan kita amalkan. Dan kita tidak boleh dalam menuntut ilmu agama itu otodidak saja, tapi kita memerlukan guru yang benar-benar paham terkait bidang agama yang ingin kita pelajari tersebut. Selanjutnya, kiat yang terakhir atau yang keenam yaitu waktu yang lama. Ketika kita hendak menuntut ilmu, kita tidak bisa mendapatkan ilmu itu dengan instan saja. Tentu kita mendapatkannya dengan waktu yang lama. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari Siti Fatimah Zahra. Jadi intinya, ketika antum mulai frustasi atau tidak semangat lagi belajar, coba antum gerahkan lagi niat antum semua, karena tidak semua yang seusia kita bisa merasakan bangku perkuliahan. Tentu banyak dari mereka yang ingin merasakan bangku perkuliahan, dan kita sebagai mahasiswa yang dianugerahkan untuk bisa kuliah, kita harus lebih bersyukur dan tetap semangat untuk ke depannya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Siti Khadijah. Masya Allah sekali, Khadijah bertanya, Kak, bagaimana adab-adab seorang penuntut ilmu? Sebagaimana yang kita lihat sekarang di zaman yang serba canggih ini, banyak para penuntut ilmu itu yang kurang adabnya dalam menuntut ilmu. Ya, baik, pertanyaannya Masya Allah sekali, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahumullah berkata kepada seorang pemuda Quraisy bahwasanya ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilma. Pelajarilah adab sebelum kita mempelajari ilmu tersebut. Jadi, dengan mempelajari adab, tentu ilmu yang kita pelajari itu akan mudah masuk kepada diri kita. Jadi, kepada antum semua, jika hendak menuntut ilmu, maka perhatikanlah adab-adab kepada ustaz atau ustazah antum semuanya. Semoga dengan adab yang antum pertahankan dan antum amalkan, bisa memperoleh ilmu yang berkah di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab pada diskusi kajian kita pada sesi kedua ini. Mohon maaf jika ada kurang dan kesalahan kata dalam penyampaian materi dan jawaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور
أشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن.